Hey everyone! Benar, kalian baru saja melihat seekor ayam yang dilempar ke dalam sebuah mesin pesawat. Video mengejutkan ini merupakan salah satu dari banyaknya pengujian mesin pesawat sebelum siap untuk digunakan. Meski melempar ayam ke dalam mesin mungkin terdengar mengejutkan. Mari kita saksikan bersama apa yang terjadi pada 800 galon air yang dihadapkan pada mesin pesawat tersebut. Kira-kira mengapa ya pengujian semacam ini penting dilakukan? Menurut Administrasi Penerbangan Federal atau yang biasa disebut FAA, ditemui lebih dari 10.000 serangan burung terjadi setiap tahunnya, dengan rata-rata lebih dari 26 serangan dalam satu hari. Setiap tahunnya, serangan burung ini menyebabkan kerusakan senilai 1,2 miliar dolar atau setara 17,8 triliun rupiah, di mana sebagian besar insiden mengakibatkan kehancuran pada mesin pesawat. Salah satu insiden yang pernah menggemparkan dunia yakni yang dialami oleh US Airways ketika sekawanan burung menabrak dan akhirnya menghancurkan kedua mesin pesawat ini. Nah, itulah contoh seberapa besar kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh serangan burung di udara. Kebanyakan mesin pesawat modern mampu menelan burung dan terus berputar seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi jika serangan dalam jumlah terlalu banyak atau mungkin dilakukan oleh sesuatu yang lebih besar, maka tetap saja mengakibatkan mesin mati dan menjatuhkan pesawat. Oleh karena itu, pengujian mesin menjadi salah satu hal yang paling penting untuk dilalui pesawat. Setiap harinya, mesin pesawat juga terkena kondisi cuaca ekstrim dan seringkali terpaksa beroperasi melalui hujan dan badai. Paparan air di langit ini berarti bahwa setiap mesin harus dapat berfungsi dengan baik selama kondisi tersebut. Mesin harus dapat mengendalikan air dalam jumlah besar, sehingga untuk mengetahui seberapa besar kapasitas mesin mampu bertahan, harus melalui pengujian terhadap air. Para produsen melakukan pengujian ini dengan menembakkan air ke dalam mesin yang sedang berjalan, hingga 800 galon air per menitnya. Tujuannya agar air dapat melewati mesin tanpa mengurangi daya dorongnya. Jika pengujian berhasil, artinya mesin dapat menangani perakiraan hujan badai dan melewati genangan air. Bersamaan dengan pengujian air, mesin juga menjalani uji angin. Crosswinds dapat membuat pesawat menjadi kehilangan arah, sehingga hampir tidak mungkin untuk mendarat atau lepas landas. Selain itu, crosswinds juga dapat menyebabkan turbulensi yang membuat bilah kipas mesin bergetar dan menyebabkan kerusakan pada bilah itu sendiri. Untuk menghindari angin crosswinds, pengujian dilakukan di mana udara dipaksa melewati mesin dengan kecepatan tinggi dan beberapa tiupan crosswinds disimulasikan untuk mengukur kemampuan mesin menahan hembusan angin terkuat sekalipun. Lantas, bagaimana dengan suhu beku dan juga api? Well, tentu saja bisa menjadi masalah besar bagi sebuah mesin, terutama jika mesin tidak diuji terhadap kondisi tersebut. Salah satu cara pengujiannya adalah dengan menempatkan mesin di lingkungan bersuhu dingin, sehingga dapat memungkinkan mesin menghabiskan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menguji cara kerjanya di suhu tersebut. Cara lain untuk menguji mesin terhadap es adalah dengan menembakkan es ke mesin yang sedang berjalan. Es diatur untuk meniru efek terbang melalui badai hujan es.
Dengan cara ini, produsen dapat menentukan apakah mesin akan rusak atau dapat menelan es dan tetap terus beroperasi. Sedangkan pengujian pada suhu yang sangat panas, produsen melakukan jenis tes yang sama seperti pengujian es. Mesin ditempatkan di bawah panas, kemudian dijalankan pada suhu maksimum untuk waktu yang lama. Mesin dapat dirancang untuk menahan beberapa kondisi cuaca paling ekstrim dan segala sesuatu yang menghadangnya. Mesin pesawat harus bekerja dengan aman pada ketinggian. Jadi, jika mesin tidak dirancang dengan baik, mungkin akan gagal beroperasi pada ketinggian tersebut. Oleh karena itu, setiap mesin harus diuji di darat dalam lingkungan yang mensimulasikan ketinggian yang diperlukan. Tes ini juga dikenal sebagai uji ketinggian atau ruang vakum yang dilakukan di bejana bertekanan, di mana mesin diuji terhadap kondisi penerbangan pada ketinggian. Ruang tersebut memiliki semua peralatan untuk meniru tekanan atmosfer pada ketinggian. Ketinggian di dalam ruangan diatur dengan memompa ruangan ke tekanan statis atmosfer yang lebih rendah untuk ketinggian yang ditentukan. Kemampuan mesin untuk menghasilkan daya dorong mundur digunakan untuk memperlambat pesawat selama pendaratan. Itu adalah komponen kunci dari setiap mesin yang memungkinkannya melambat ke kecepatan yang diinginkan saat mendaratkan pesawat. Tanpa ini, pesawat tidak akan dapat melakukan pendaratan yang aman sehingga mengakibatkan banyak situasi bencana. Dengan demikian, sesuatu keharusan bagi setiap mesin untuk diuji daya dorongnya. Pengujian dilakukan dalam terowongan angin skala penuh, di mana pendaratan pesawat disimulasikan, sementara pembalik dorong diaktifkan untuk memastikan apakah fungsi ini dapat beroperasi dengan aman atau tidak. Mesin pesawat memang sangat berisik ya. Tetapi jika dibandingkan dengan mesin yang digunakan 20 tahun yang lalu, kita dapat dengan aman mengatakan bahwa mesin menjadi semakin senyap. Ketika kita meletakkan mesin di dalam gedung saat sedang bekerja dengan kekuatan penuh, kita akan mendapatkan tingkat kebisingan 140 desibel yang menyakitkan bagi manusia manapun. Tetapi ketika mesin yang sama bekerja dengan daya penuh di luar tingkat kebisingan, yaitu berada dalam 60 desibel, berarti layak dalam persyaratan lingkungan pada peraturan tentang kebisingan pesawat. Dengan demikian, setiap produsen harus secara tepat mengukur tingkat suara mesin pesawat milik mereka. Hal ini dilakukan dengan menempatkan mesin di luar, di mana mikrofon yang sangat sensitif ditempatkan di sekitar tempat uji mesin dan dapat mendeteksi perubahan kebisingan dalam seperkian desibel. Mesin dioperasikan dari daya rendah hingga maksimum untuk mengumpulkan setiap kebisingan mesin. Last but not least, mesin pesawat terbang harus melalui uji terbang atau berbagai uji coba di langit. Sebagian besar uji coba mesin pesawat dilakukan di darat. Namun segera setelah lulus uji darat, saatnya untuk membawanya ke langit dan melihat apakah mesin akan beroperasi seperti yang diharapkan. Dengan cara ini, keandalan dari mesin tersebut benar-benar diuji. Mesin harus disertifikasi sebagai aman dan layak untuk terbang.